Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dan kesehatan. Dalam kehidupan ini, tidak semua hari berjalan mudah. Ada saat-saat di mana kita merasa lelah menghadapi persoalan hidup. Ada doa yang belum dijawab, ada pergumulan yang terasa berat, dan ada keadaan yang membuat hati kita hampir kehilangan harapan. Banyak orang hidup dalam ketakutan karena melihat dunia yang sulit. Ada yang menyerah karena masalah ekonomi, keluarga, atau kegagalan hidup. Namun sebagai anak Tuhan, kita memiliki pengharapan yang tidak bergantung pada keadaan dunia. Pengharapan kita berasal dari Tuhan, dan Roh Kudus bekerja di dalam hati orang percaya untuk memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan pengharapan baru. Tema renungan kita hari ini adalah Roh Kudus memberi pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami saat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hiburkan hati yang lemah, kuatkan yang putus asa, dan bangkitkan kembali pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita baca Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Rasul Paulus menyebut Tuhan sebagai sumber pengharapan. Ini berarti pengharapan sejati tidak berasal dari dunia atau kekuatan manusia, melainkan dari Allah. Kata berlimpah-limpah atau perisio berarti meluap. Artinya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan pengharapan yang terus mengalir. Roh Kudus menolong kita melihat bahwa di balik setiap pergumulan, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang indah menurut waktunya. Bayangkan seseorang di tengah malam gelap, tetapi ketika fajar muncul, ada harapan baru karena terang mulai datang. Demikian juga Roh Kudus bekerja. Saat hati gelap dan penuh keputusasaan, Roh Kudus menghadirkan terang pengharapan. Kita belajar dari Abraham. Tuhan menjanjikan anak, tetapi keadaan mustahil karena usia. Namun Abraham tetap berharap dan percaya. Roma 4 ayat 18 mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang percaya bertahan melewati masa sulit. Ada yang tetap berdoa di tengah sakit penyakit atau kehilangan pekerjaan. Firman Tuhan mengajar kita, jangan kehilangan pengharapan. Roh Kudus sanggup menghibur dan menguatkan hati kita. Apa yang dapat kita lakukan? Tetap setia berdoa, isi hati dengan firman Tuhan, dan mintalah Roh Kudus memenuhi hati kita. Ingatlah, Tuhan belum selesai dengan hidup saudara. Roh Kudus masih bekerja dan memberi pengharapan bagi setiap orang percaya. Jangan menyerah. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan dan mendatangkan pertolongan tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau adalah sumber pengharapan kami. Saat hati kami lemah dan hampir menyerah, Roh Kudus kuatkan dan hiburkan kami. Tolong kami agar tetap percaya kepada-Mu dalam segala keadaan. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa like, komen, dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak orang dikuatkan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah merenungkan firman Tuhan hari ini. Tetaplah hidup dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.